Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita hari ini masuk pada pembahasan poin ke-66 di halaman 170. Halaman 170. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, al-wala wal bara'. Salah satu prinsip aqidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah, yaitu mencintai dan memberikan wala, loyalitas kepada kaum muslimin, membenci kaum musyrikin dan orang-orang kafir, serta bara', berpaling, berlepas diri dari mereka. Ini merupakan prinsip atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan seharusnya seorang muslim dia membangun loyalitasnya atau sikap berlepas dirinya di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan bersikap loyal kepada siapapun yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun secara pribadi tidak mengenalnya. Dan dia akan berlepas diri dari setiap orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mengenalnya atau tidak mengenalnya, akan berlepas diri dari mereka. Maka semestinya di atas hal semacam inilah kita membangun loyalitas kita, menjalin ukhuwah persahabatan kita, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena perkara-perkara duniawi. Enggak diajak bisnis bareng misalnya, langsung menunjukkan ketidaksenangannya, langsung memulai permusuhannya kepada orang yang tidak mengajak dia bisnis itu tadi. Jangan begitu. Begitu diajak bisnis langsung seakan-akan udah kayak saudara kembar aja. Begitu ditinggal langsung jadi musuhan. Nah, berarti dia wala dan baroknya belum atas dasar iman kepada Allah, tapi masih atas dasar bisnis, perkara dunia. Jangan begitu. Karena kalau begitu yang kita lakukan, kita yang nanti rugi. Kemudian beliau di sini menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-wala. Al-wala dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti. Di antara lain mencintai, menolong, mengikuti dan mendekat kepada sesuatu.
Selanjutnya kata al-muwalah adalah lawan kata dari al-mu'adah atau al-adawah yang berarti permusuhan. Dan kata al-wali sendiri adalah lawan kata dari al-adu yang berarti musuh. Jadi ada al-wala, lawan katanya al-bara. Kemudian ada al-muwalah, lawan katanya al-mu'adah. Ada al-wali, lawan katanya al-adu. Ini semua saling berlawanan. Antonim, lawan katanya. Kata ini juga sering digunakan untuk makna memantau, mengikuti, dan berpaling. Jadi sesungguhnya ia merupakan kata yang mengandung dua arti yang saling berlawanan. Ini secara bahasa. Jadi wala bisa berarti menjalin loyalitas, atau juga bisa malah sebaliknya, berpaling. Ini secara bahasanya. Namun secara istilah syariat berarti muwafaqatul abdi, penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maksudnya gimana nih? Usaha seorang hamba untuk sesuai. Usaha, upaya seorang hamba untuk sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi dia di dalam bersikap, berbuat, berucap, itu berusaha menyesuaikan diri. Maksudnya menyesuaikan diri, berusaha selaras dengan yang Allah cintai dan ridhoi. Maka ketika dia mau bersikap, berbuat, berucap, dan dia paham bahwa sikapnya, perbuatannya, ucapannya itu tidak dicintai oleh Allah, atau bahkan dibenci oleh Allah, maka dia tidak jadi melakukannya. Jadi ini makna al-wala dalam syariat. Upaya seorang hamba untuk selaras dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Upaya seorang hamba untuk selaras dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Makanya dia setiap kali mau berbuat, bersikap, berucap, itu selalu dia timbang dulu di kepalanya. Apakah yang hendak saya perbuat, saya ucapkan ini, Allah ridhoi atau tidak Allah ridhoi? Atau bahkan Allah benci? Kalau Allah ridhoi, lanjut. Kalau enggak Allah ridhoi, apalagi Allah benci, enggak jadi. Nah, itu sikap al-wala berarti. Jadi semuanya serba distandarisasi dengan cinta dan ridhonya Allah. Kalau Allah cinta dan ridho, lanjut. Kalau Allah enggak cinta, enggak ridho, apalagi benci, enggak jadi. Urungkan, batalkan. Baik berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang yang melakukannya. Ya, termasuk di dalam menjalin persahabatan seperti ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak suka kita membangun loyalitas kita, memberikan loyalitas kita kepada orang-orang musyrik, ya enggak kita lakukan. Kalau Allah enggak suka kita loyal kepada orang kafir, ya enggak kita lakukan. Loyal di sini dalam artian benar-benar loyal 100%, enggak pandang apakah itu urusan duniawi saja atau sampai urusan agama. Kalau dalam masalah urusan duniawi saja masih diperbolehkan. Ya, masih diperbolehkan. Karena kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin juga diperintahkan untuk bersikap jujur, amanah. Bahkan ketika kita bekerja sama dengan orang kafir, ya, dalam urusan-urusan duniawi. Karena kan kita tidak mungkin membatasi muamalah kita, bisnis kita hanya dengan orang muslim saja. Walaupun mungkin, tapi kan enggak benar-benar bisa 100%. Pasti ada satu waktu kita harus bermuamalah, bertransaksi dengan orang kafir. Misalnya aja mau bangun rumah sekarang, yang punya toko material kebanyakan atau sebagiannya orang-orang non muslim. Walaupun ada juga yang muslim, boleh nggak kita beli di tokonya non muslim? Boleh, itu masalah dunia. Nah, jadi seperti itu.
Kita membangun segala hal yang hendak kita lakukan distandarisasi. Allah suka enggak? Allah cinta enggak? Allah ridha apa enggak? Dan untuk tahu Allah suka, Allah ridha, Allah cinta apa enggak, kita sudah diberikan panduan yang jelas. Panduan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Alkitab was sunnah. Tinggal kita cari tahu aja keterangannya di sana. Kalau kita belum mampu untuk menelaah, alhamdulillah, Allah sudah kasih tahu caranya yang lain. Fas'alu ahla az-zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Ya, tanya kalau kamu tidak tahu. Jadi ciri utama wali Allah adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan meridhai apa yang diridhai oleh Allah. Ia condong dan melakukan semua itu dengan penuh komitmen dan kerelaan hati. Dan dia juga mencintai orang yang dicintai oleh Allah, seperti orang mukmin yang taat misalnya, serta membenci orang yang dibenci oleh Allah seperti orang kafir. Ya. Maka ini ciri seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Dirinya itu berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin selaras dalam mengalamatkan rasa cinta dan bencinya sesuai apa yang Allah cinta dan sesuai dengan apa yang Allah benci. Kalau Allah Subhanahu wa taala cintai suatu hal, dia juga cintai. Sekalipun mungkin bertentangan dengan seleranya orang banyak. Ya. Sekalipun mungkin bertentangan dengan logikanya. Sekalipun mungkin bertentangan dengan hawa nafsunya atau seleranya. Kalau Allah suka, dia harus suka juga, berusaha. Dia membuat dirinya menyukai apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai seorang mukmin, kita enggak boleh benci syariat Allah taala. Kalaupun belum bisa melaksanakannya, kalaupun belum mampu melaksanakannya, minimal jaga mulut kita. Jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa kita membenci syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Jangan sampai begitu. Kalau kita belum mampu, itu jadi PR buat kita pribadi. Berusaha terus sambil minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk bisa mencintai amalan itu, tidak membencinya. Karena membenci satu syariat Allah Subhanahu wa taala itu bisa membuat amal soleh kita gugur, batal. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian adalah karena mereka membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membatalkan amalan-amalan mereka. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan melaksanakan apa yang Allah inginkan. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk mau suka mencintai amalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai atau cintai. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu ya Allah. Cinta orang-orang yang mencintaimu. Jadi jangan sampai ada orang yang taat kepadamu, cinta kepadamu, kok aku malah gak suka sama dia. Jangan sampai begitu ya Allah. Ya. Buat aku menyukai, menyayangi, mencintai, loyal kepada semua hambamu yang mencintaimu ya Allah, mentaatimu ya Allah. Wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Dan aku mohon rasa cinta terhadap amalan yang membuatku semakin dekat denganmu ya Allah. Banyak amalan-amalan yang membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi amalan-amalan itu belum kita kerjakan karena belum adanya rasa cinta terhadap amalan itu. Karena belum adanya rasa suka terhadap amalan itu hingga kita pun malas-malasan, hingga kita pun ogah-ogahan di dalam melaksanakannya. Minimal kalau belum mampu, jangan sampai ada rasa benci di dalam hati kita, lebih-lebih terucap lewat lisan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Karena yang demikian bisa membatalkan, menghapuskan, menggugurkan amal soleh kita di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian sedangkan kata al-bara dalam bahasa Arab berarti mempunyai banyak arti. Antara lain menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, dan memusuhi. Kata
Bari'a berarti membebaskan diri dari melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain. Ini definisi secara bahasa, berlepas diri. Ya, makanya kalau kita sudah selesai menunaikan kewajiban, kita sudah dikatakan bari uzzimmah, sudah bebas dari tugas, ya, sudah bebas dari kewajiban karena kita sudah menunaikan. Contohnya sholat maghrib barusan, kita sudah bari uzzimmah, sudah menunaikan, sudah melepaskan diri dari kewajiban itu. Adapun dengan sholat terhadap sholat isya yang nanti insya Allah akan kita laksanakan, kita belum bari, karena memang kita belum melaksanakannya. Ya, kita belum melaksanakannya. Ini definisi secara bahasa. Allah Ta'ala berfirman, bara'atum minallahi wa rasulihi. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya, ya, terhadap orang-orang musyrikin. Maksudnya membebaskan diri dengan peringatan tersebut. Dalam terminologi syariat Islam, al-bara' berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ini sama kayak tadi di atas. Upaya seorang hamba untuk selaras dengan apa yang Allah benci. Artinya kalau Allah benci, dia ikut benci. Artinya kalau Allah nggak suka, dia ikut tidak suka. Standarnya itu. Ya, standarnya hal itu. Jadi standarnya bukan perkara-perkara yang lain. Logikanya, perasaannya, ya. Kemudian apa kata orang banyak, atasannya, atau bahkan orang tuanya sekalipun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan kesyirikan, namun misalnya na'udzubillahi min dzalik, orang tua menganjurkan, memaksa perbuatan syirik, apakah kita boleh mentaati keduanya? Tidak boleh. Ya, sekalipun mereka berdua adalah orang tua kandung kita. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku, maka jangan taati keduanya. Ini sikap wala wal bara juga ini. Ya. Walaknya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baraknya terhadap perbuatan syirik. Sekalipun yang nyuruh berbuat syirik itu orang terdekat sendiri. Dalam ayat tadi disebutkan contohnya siapa? Orang tua. Apalagi yang bukan orang tua. Apalagi yang bukan orang tua. Maka ini yang harus kita latih. Benar-benar berusaha membangun loyalitas kita. Standarnya itu adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah inginkan atau apa yang tidak Allah inginkan. Berupa perkataan, perbuatan, keyakinan dan kepercayaan serta orangnya juga. Jadi dia berlepas diri dari segala perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dia berlepas diri dari segala ucapan yang dibenci oleh Allah. Dia berlepas diri dari segala keyakinan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga berusaha berlepas diri dari orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang dibenci oleh Allah? Ya jelas, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlepas diri dari mereka. Jadi namanya wala itu bisa wala terhadap ucapan, artinya menyukai apa yang Allah sukai. Wala terhadap perbuatan, artinya menyukai perbuatan yang Allah sukai. Atau juga kepercayaan, atau juga orangnya. Sama juga tentang bara', sikap berlepas diri. Bisa dipraktikkan di 4 hal. Berlepas diri dari segala ucapan yang Allah tidak suka, berlepas diri dari segala perbuatan yang tidak Allah suka, berlepas diri dari segala keyakinan yang tidak Allah suka, dan berlepas diri dari setiap orang yang tidak Allah suka atau Allah benci. Itu praktik antara al-wala dan al-bara'. Jadi ciri utama al-bara' adalah membenci apa yang dibenci oleh Allah secara terus-menerus dan penuh dengan komitmen. Maka cakupan makna al-wala adalah apa yang dicintai oleh Allah, apapun itu. Ucapan, perbuatan, keyakinan, atau orang. Sedangkan cakupan makna al-bara' adalah membenci apa saja yang dibenci oleh Allah, apapun itu. Apapun itu. Misalnya apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya wa kariha lakum qila wa qal, misalnya. Allah membenci, tidak suka pada diri kalian sikap qila wa qala. Apa qila wa qala? Katanya dan
katanya, alias menukil berita tanpa tabayyun, tanpa tasabbut, tanpa mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Itu Allah nggak suka. Makanya kalau kita dapat berita, hal pertama yang harus kita lakukan, kata Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun dulu. Benar nggak beritanya? Kalau nggak benar ya udah stop, jangan disebarkan lagi. Kalau benar, apakah harus disebarkan? Nanti dulu, tahan juga. Ditimbang lagi masih. Mana yang lebih maslahat, disebarkan atau nggak disebarkan? Karena boleh jadi ada berita-berita yang memang lebih maslahat untuk tidak disebarkan. Artinya yang tahu hanya orang-orang yang memiliki kompetensi saja. Yang boleh tahu hanya orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan dalam berita itu saja. Adapun orang awam nggak usah tahu, karena kalau tahu bisa kacau nanti. Ya, jadi seperti itu. Allah membenci sikap katanya dan katanya. Maka berusaha untuk kita minimalisir hal semacam ini. Ya, menerima berita langsung sebarkan, berita sebarkan. Itu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di antara dampak hal semacam itu akan memunculkan timbulnya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Memunculkan juga sikap permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Nah, itu juga dijauhi. Wa kathratas su'al. Banyak bertanya juga kata Allah Subhanahu wa taala. Maksud banyak bertanya ya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Pertanyaan yang tidak ada faedahnya itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dalam hadis ini sebagian ulama menjelaskan kasratus su'al bisa punya dua makna. Banyak bertanya, banyak minta. Ya, ini dua-duanya sama aja intinya sih. Dua-duanya enggak disuka sama Allah. Maka kalau mau tanya ditimbang dulu. Pertanyaannya ada maslahatnya atau tidak. Ya, jangan segala hal yang ada di kepala yang mengganggu pikiran ditanyakan, padahal belum tentu ada maslahatnya, belum tentu ada faedahnya. Ustaz, kalau saya di bulan mau sholat ngadepnya kemana? Kapan emang ke bulannya? Ya, ya kalau ke bulan. Wong belum tentu juga ke bulan. Ya, anjingnya Ashabul Kahfi warnanya apa Ustaz? Faedahnya apa? Ya, kalau udah tahu hitam, udah tahu coklat, udah tahu abu-abu misalnya, faedahnya apa? Nggak ada faedahnya. Ya, jadi ditimbang kalau mau tanya itu ada faedahnya atau tidak. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, yang Allah benci adalah idha'atul mal, ya, menghambur-hamburkan harta, ya. Nah, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga ikut membenci. Jadi standarnya seperti itu. Ya, jadi standarnya seperti itu. Al-wala wal bara merupakan bagian daripada ikatan iman yang paling kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'alal iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas yang kuat karena Allah dan permusuhan juga karena Allah, serta mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala bahkan di akhir surah Al-Mujadalah sampai menyatakan demikian. La tajidu qaumai yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu wahai Muhammad SAW tidak akan pernah mendapati seorang mukmin akan bersikap kasih sayang, akan bermesraan dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang-orang yang memusuhi Allah taala itu adalah bapaknya sendiri, putranya sendiri, saudaranya sendiri atau keluarganya sendiri. Kalaupun ada hubungan dengan mereka, maka yang dijalin hanya hubungan secara kekeluargaan duniawiyah saja. Tidak sampai pada sikap bermesraan dengan mereka, karena jelas mereka-mereka ini memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sampai kamu Muhammad SAW atau umatmu mendapati ada orang yang kok malah berkebalikan dengan apa yang Allah bilang, berarti ada yang enggak beres dengan keimanannya. Kalau mukmin yang benar itu, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Mujadalah, itu enggak mungkin bermesraan dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Ya.
Sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya sendiri, putranya sendiri, saudaranya, keluarganya. Kalaupun bersikap baik, ia bersikap baik sekedarnya sebagai seorang anak terhadap bapaknya. Sebagai seorang bapak terhadap anaknya yang harus menafkahi, misalnya. Atau seorang adik kepada kakaknya, kakak kepadanya, atau saudara. Sebatas itu aja, nggak lebih. Ya. Begitu ada peringatan-peringatan yang kaitannya dengan akidah keagamaan, sudah. Lakum dinukum waliyadin. Walaupun bapak sendiri. Ya. Walaupun anak sendiri. Apalagi kalau orang-orang itu bukan orang-orang dekat. Makin aneh lagi. Ini bapaknya bukan, anaknya bukan, abangnya bukan, saudaranya bukan. Kok bisa bermesraan sama orang kafir? Yang jelas-jelas memusuhi Allah Ta'ala. Kan akan dipertanyakan loyalitas nih muslim kepada Allah. Ibaratnya kita semua udah pasti sayang sama bapak kita. Udah pasti. Ya, sayang sama bapak kita. Kita tahu ada na'udzubillah min dzalik seorang tetangga yang terus-terusan saja berbuat zalim kepada bapak kita. Jahatin bapak kita, memfitnah atau macam-macam lah. Mungkin nggak kita bisa beramah tamah dengan orang itu? Kalau kita memang sayang sama bapak kita. Nggak mungkin sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak. Ya. Kalau kita bisa bermesraan sama tuh orang, ya seakan-akan kayak nggak ada masalah dengan bapak kita nih, orang nggak musuhin bapak kita akan dipertanyakan sama orang, kamu nih anaknya bukan, jangan-jangan bukan anaknya lagi, hah? Anaknya bapak tetangga, naudzubillah min dzalik, kamu jangan-jangan, ya? Itu dalam masalah dunia saja berlaku seperti itu, apalagi masalah agama, ya? Apalagi masalah agama. Maka ikatan iman yang paling kuat kata Nabi SAW di sini adalah loyalitas karena Allah, permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya karena Allah, pertimbangannya adalah ketaatan orang itu kepada Allah atau tidak. Orang itu taat sama Allah, saya sayang sama dia, saya cinta sama dia, saya loyal sama dia, walaupun saya tidak mengenalnya secara pribadi. Contoh paling gampang misalnya Imam Masjidil Haram misalnya, Syekh Abdul Rahman As-Sudais hafizahullah taala misalnya. Setahu kita beliau adalah seorang mukmin, seorang ahlus sunnah, seorang salafi, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka praktik wala kepada beliau adalah kita sayang sama beliau, cinta sama beliau, mendoakan beliau. Ya, hafizahullah taala. Hafizahullah taala doa atau bukan? Doa itu, ya. Walaupun secara personal kita nggak saling kenal, kita kenal sama beliau ya. Beliau aja nggak kenal sama kita, ya. Nah, jadi secara personal kita nggak kenal. Tapi setahu kita, beliau orang muslim, ahlu sunnah, salafi, taat. Maka kita sayang sama beliau, hafizahullah ta'ala. Kita mendoakan kebaikan buat beliau. Ya. Dan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang lainnya. Di mana secara pribadi, di mana secara personal kita tidak mengenal atau tidak saling mengenal. Akan tapi yang kita tahu, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW, maka kita bangun loyalitas kita kepada mereka, ya, kepada mereka. Wala atau loyalitas kepada orang Islam tidak menafikan adanya barok dari perbuatan-perbuatan mereka yang melanggar syariat. Nah, jadi enggak setiap muslim yang kemudian kita bersikap loyal kepada dia, loyal secara mutlak. Ada kalanya kita juga barok ketika dia menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia menentang Allah Subhanahu wa taala atau mengabaikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya loyalitas yang kita bangun kepada seorang mukmin karena dia mukmin itu tidak menafikan suatu waktu kita mungkin perlu barok dari dia. Kapan? Ketika dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun juga begitu kepada kita. Dia secara umum wala kepada kita karena kita mukmin. Tapi nanti mungkin suatu waktu dia akan barok dari kita. Karena apa? Karena ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala yang diberikan kepada mukmin itu tidak mutlak 100%. Karena yang namanya mukmin ada kalanya taat, ada kalanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau walanya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama Allah, maka mutlak 100%. Karena Allah, Rasul dan agama yang tidak pernah salah, ya tidak pernah keliru, maka wala 100% tidak pernah barok dari Allah, tidak pernah barok dari Rasulullah, tidak pernah barok dari agama Islam. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda berkenaan dengan baroknya beliau dari sebagian kaum muslimin.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un an kulli muslimin aqama baina adhhuril kuffar." Aku berlepas diri min kulli muslimin, dari setiap muslim, yuqimu baina adhhuril musyrikin, yang bertempat tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Aku berlepas diri dari mereka. Ya. Apakah Nabi mengkafirkan kaum muslimin tadi? Tidak. Makanya Nabi masih mengatakan, aku berlepas diri dari setiap muslim. Artinya muslim itu tetap muslim, tapi Nabi berlepas diri. Ketika dia apa? Ketika dia bertempat tinggal di lingkungannya orang-orang musyrik, di lingkungannya orang-orang kafir. Jadi satu waktu terkadang ada sikap barok itu kepada seorang muslim juga, ya, kepada seorang mukmin juga, yaitu ketika dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi suatu ketika dia yang nanti barok dari kita, gara-gara kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga berlaku. Begitu pula barok, berlepas diri dari orang kafir, tidak menafikan bolehnya bermuamalah dengan mereka menurut batas-batas syariat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh, ya. Kita bersikap baik kepada mereka, kita bersikap adil, ya, kepada mereka, bersikap jujur kepada mereka, itu tidak dilarang. Ya, makanya kita sudah sering mendengarkan, ya, bahwa kafir itu kan tidak dalam satu tingkatan, ya, permusuhannya terhadap syariat. Ada yang harbi, ada yang non harbi. Adapun yang harbi maka tidak boleh. Ya, yang harbi tidak boleh kita sikapi baik. Harbi artinya apa? Yang memusuhi kita, memerangi kita, mengintimidasi kita. Itu tidak boleh kita bangun, ya, hubungan dengan mereka. Karena mereka terang-terangan memerangi kita. Adapun yang tidak memerangi kita, maka kita masih diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersikap baik kepada mereka. Bahkan boleh jadi sikap baik kita kepada mereka itu merupakan wasilah sampainya hidayah Allah kepada mereka. Tidak mustahil, ya. Di zaman Nabi SAW ada saja, ya, atau ada saja orang-orang yang masuk Islam hanya gara-gara tersentuh keluhuran akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka tidak mendengarkan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi merasakan dan menyaksikan langsung bagaimana luhurnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumamah bin Usal, ya, seorang yang awalnya sangat bernafsu ingin menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya masuk Islam. Ya, dia sudah berencana untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadarullah ketangkap sama para sahabat. Oleh para sahabat dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasulullah disuruh diikat di salah satu tiang masjid Nabi. Di hari pertama didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumamah pun berkata, "Kalau kamu, ya, menyakitiku, menghabisiku, hati-hati. Aku orang yang banyak loyalisnya. Kamu nggak akan dibiarkan. Pasti kamu dicari, diburu. Kalau kamu mau harta, aku banyak harta. Aku bisa berikan harta itu, tapi bebaskan aku. Tapi kalau kamu bebaskan aku secara cuma-cuma tanpa syarat, ketahuilah, aku orang yang pandai berterima kasih." Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak direspon apa-apa, ditinggal. Ya, kemudian diberikan haknya apa yang menjadi kebutuhannya sebagai seorang manusia. Hari kedua terjadi percakapan yang sama. Hari ketiga juga terjadi percakapan yang sama, dan Sumamah masih di tiang yang sama. Ya, dia melihat bagaimana Nabi berinteraksi dengan sahabatnya dan memperlakukan dirinya. Di hari ketiga baru Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, "Atliquhu." Bebaskan dia, lepaskan dia. Sahabat pun bingung. "Wahai Rasulullah, ini orang yang sangat bernafsu ingin membunuh Anda, bagaimana kami membebaskannya?" Ya, kata Nabi SAW, "Atliquhu." Lepaskan dia, sudah bebaskan dia. Ya, sahabat nggak punya pilihan lagi, ya, selain mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sumamah pun dibebaskan oleh para sahabat. Dia pun pamit meninggalkan masjid Nabi. Tidak lama dia kembali, masuk lagi dan menghadap kepada Nabi SAW. "Demi Allah, tadinya, dulunya tidak ada seorang pun yang lebih kubenci melainkan dirimu. Namun hari ini kamu menjadi orang yang paling kucintai dan kurindukan."
Demi Allah, tadinya tidak ada tempat yang lebih kubenci daripada tempat ini. Tapi tempat ini hari ini menjadi tempat yang sangat kucintai dan kurindukan. Barulah kemudian Sumamah menyatakan keislamannya. Ya, diapain nggak? Diajak ngobrol nggak sama Nabi? Nabi nggak ngajak ngobrol. Ya, Nabi cuma mendatanginya, kemudian melihatnya, membiarkan dia bicara, kemudian ditinggalkan. Dan dibiarkan semua melihat bagaimana Nabi berinteraksi. Ya, akhirnya masuk Islam. Ada juga seorang tabib yang jauh-jauh datang dari luar kota Mekah, mendengar bahwasanya di Mekah ada orang gila yang ngaku-ngaku jadi Nabi. Maksudnya siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi si tabib ini kemakan hoax, ya, atau hoak. Jadi zaman dulu juga udah ada, bukan hari ini doang. Zaman dulu ada. Ya, maka dia datang ke Mekah dengan niatan baik untuk memberikan pengobatan secara gratis cuma-cuma. Saya dengar, ya, Anda ini mengalami sakit begini dan begitu. Ketahuilah saya seorang tabib. Lewat pengobatan saya banyak orang yang Allah kasih sembuh. Kalau Anda berkenan saya akan berikan pengobatan, tidak usah bayar. Niatannya baik dia, ya. Tapi sekalipun niatan baik, kalau kejadian sama antum gimana? Lagi ngopi di depan rumah santai-santai gitu, ada dokter jiwa datang, ya. Atau psikolog datang gitu, ya. Saya obati deh gratis saja. Siram pakai kopi langsung. Ngaco ente, ya. Anak sehat dikata gila, katanya begitu, ya. Nabi SAW paham orang ini kemakan hoax itu tadi, ya. Kemudian Nabi SAW pun membacakan khutbatul hajah, innal hamdalillah, ya. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memujinya, kita mohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, kita mohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, kita berlindung kepadanya dari keburukan jiwa kita dan perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah, siapa saja yang dikasih hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, siapapun yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan dia hidayah. Takjub orang ini dengan ucapan tadi, ya. Kemudian dia pun mengatakan, a'id alayya kalimatik, ulangi sekali lagi yang tadi kamu katakan. Diulangi lagi oleh Nabi SAW. Kali kedua, kali ketiga, sekali lagi itu. Akhirnya sampai 3 kali Nabi SAW diulangi. Kemudian orang itu pun mengatakan, demi Allah ini bukan ucapan manusia biasa. Berikan tanganmu, aku akan, ya, menyatakan keislamanku atau keimananku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk Islam di akhirnya. Ya. Karena apa? Karena tersentuh dengan ketenangan Nabi SAW. Ya. Kesabaran Nabi SAW di dalam menghadapi seorang yang kemakan hoax itu tadi. Coba Nabi marah-marah, ya. Coba Nabi ngamuk-ngamuk, orang itu kira-kira semakin yakin apa enggak? Wah, benar ternyata nih, ya. Orang kan bahkan begitu mikirnya dia, tapi Nabi enggak kayak gitu. Nabi tenang. Ya, Nabi tenang. Nabi paham ini orang kemakan berita palsu yang terlanjur nyebar. Ya, maka bersikap baik kepada orang kafir boleh, ya, boleh jadi. Tapi kafir yang non harbi, ya. Tapi non harbi, ya, tapi jangan sampai membuat kita malah jadi mengabaikan prinsip-prinsip agama kita, ya, hanya sebatas perkara duniawi saja. Ini sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk bersikap baik terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian. Sekali lagi, yang tidak memerangi kalian. Berarti harbi atau non harbi nih? Non harbi, ya, yang tidak memerangi kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum, dan orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Ya, ada orang kafir beli dagangan di antum, jangan dicurangin mentang-mentang orang kafir, ya. Ini orang kafir nih halal ini hartanya, ya. Sekilo dikurangin sedikit, ya. Gak boleh, dia orang kafir juga berhak untuk disikapi secara adil, ya. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ini tentang al-wala wal bara. Sudah masuk adzan Isya belum nih? Baik, berikutnya sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah. Termasuk prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka membenci para pengekor hawa nafsu dan ahlil bid'ah yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama. Mereka tidak simpatik kepada ahlul bid'ah, tidak berteman dengan ahlul bid'ah, tidak sudi mendengarkan ucapan ahlul bid'ah, dan tidak duduk-duduk bersama dalam majelis mereka.
tidak berdiskusi atau tukar pikiran dengan mereka, tidak mau dialog dengan mereka. Ini juga sikap wala atau barok namanya, barok terhadap ahlul bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, fa iyyakum wa iyyahum." Nanti di akhir zaman atau di akhir umatku akan muncul orang-orang yang menyampaikan kepada kalian hal-hal yang tidak pernah didengarkan oleh bapak-bapak kalian, artinya pendahulu-pendahulu kalian, ya, dan kalian pun tidak pernah mendengarkan sebelumnya. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Akan ada muncul orang-orang yang membawa keyakinan-keyakinan baru, yang membawa ajaran-ajaran baru dan dinisbatkannya kepada Islam, ya, membawa istilah-istilah baru. Istilah terbaru yang dibawa apa? Terakhir, dalil zauqi katanya, ya. Dalil zauqi, dalil perasaan, ya. Dia mendustakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka dalam perang Uhud, ya. Nabi SAW kan terluka dalam perang Uhud, ya. Kusira rubaiyatuhu wa shujja wajhuhu al-karim asy-syarif. Giginya pecah, kemudian wajahnya pun terluka. Dia mendustakan. Bahkan dia mengatakan walaupun hadisnya sahih. Ya, walaupun hadisnya sahih. Ya, dia bilang dalil itu ada 3, dalil syar'i, dalil aqli, dalil zauqi. Ya. Dalil syar'i atau naqli itu adalah Alkitab wa sunnah. Dalil aqli adalah logika. Kemudian yang ketiga katanya dalil zauqi, perasaan. Ya, zauq ana kata dia. Perasaan ana, ya. Ini enggak mungkin Nabi SAW terluka, ya. Dia mengabaikan 2 dalil yang sebelumnya. Dia lebih mengedepankan dalil zauqi kalau memang ada, enggak ada, ya. Kalau memang ada, ya. Dibandingkan dalil akli, minimal akli deh, minimal. Ini udah kejauhan ini. Dalil zauqi dia katanya. Dia mengabaikan akli, dia mengabaikan dalil syar'i, ya. Benar enggak pendalilan begini? Ya, enggak benar tentu. Kalau benar ya kita katakan kepada dia, zauq ana mengatakan ente itu ngaco. Ya. Ya. Zauq ana, perasaan saya mengatakan ente itu ya kacau pikirannya. Dan dia enggak boleh nolak ini dong. Dia harus terima, ya. Ente punya dalil zauqi, ana juga punya dalil zauqi, ya. Kenapa ente boleh pakai dalil zauqi sementara ana enggak boleh, ya? Kan ini kan tentu enggak benar. Kalau masing-masing orang pakai zauqnya, perasaannya, ya. Ya buat apa ada dalil syar'i gitu, ya? Tahu ujung-ujungnya yang dipakai dalil perasaan, ya. Jadi anfaedah ini ada Alkitab wa sunnah, ini enggak ada gunanya. Ya, sekalipun dia mengatakan ada dalil syar'i, loh terus ujung-ujungnya zauqi kok yang dipakai, ya. Kan jadi apa namanya enggak berguna, ya. Adanya Al-Qur'an was sunnah. Ya begitulah orang kalau sudah terlanjur apa namanya selalu dan demikian mengikuti hawa nafsunya, ya. Bahkan dia mengatakan sekalipun hadisnya sahih, ya. Ini su'u adab, ya, adab yang sangat-sangat buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi SAW memang beliau diriwayatkan terluka dalam perang itu, dalam perang Uhud itu, ya. Dan terlukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengurangi kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan justru menambah kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau pun mengalami apa yang dialami oleh para sahabat, ya, mengalami sebagaimana umumnya manusia bisa terluka, ya, bisa bersedih juga. Nabi SAW bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa terluka, ya. Maka ini pembahasan kita selanjutnya, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Waspada terhadap ahlul bid'ah atau para pengekor hawa nafsu, karena mereka selalu saja mengajak kaum muslimin untuk semakin jauh daripada Alkitab was sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.